Hai, welcome back to Rere Talk, Rere Talk. Di mana di sini boleh ngomong apa aja, boleh promosi apa aja. Kalau yang punya brand, silakan datang ke Rere Talk. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Tuhan. Dan aku yakin dan percaya bahwa pasti kalian pun sekarang sudah merasa ada sedikit lega karena keadaan sekarang sudah lebih membaik dari keadaan kita yang sebelumnya. Oke, hari ini spesial banget. Gak pakai telur sih, intinya spesial. Top Markoto Brekele, teman lama tapi sangat berbakat, punya talenta yang luar biasa. Dan juga yang selalu membuat look aku nggak kalah kayak madam-madam. Cantik, beautiful, everything. Siapa lagi dia, teman aku yang juga mungkin dikenal sama semua teman-teman dan semua orang-orang yang ada di industri broadcast. Selamat siang dan welcome to Christian. Tepuk tangan dong, 3.870 orang. Oh, bukan 12 juta ya? Oh, 12 juta sekarang. Karena hadirnya Chris, jadinya sekarang yang ada di sini ada 12 juta. Kedengeran gak sih suara gua? Jangan di-cut ya 12 jutanya ya. Apa kabar Kak Chris? Kabar baik Kak Riri. Kayaknya nuansa baru nih, tahap tahun baru 2022 ya. Oh iya, tahun 2022 semuanya harus. Ini sebenarnya hostnya siapa? New. Gua atau gua Riri ya? Ini jadi keker balik. Aku yang nanya, bukan Anda. Apa kabar, bro? Puji Tuhan baik, bro. Hari pertama, hari ini aku keluar dari karantina ya. Oh, cucok. Langsung jadi host guest starnya nih di Rere Talk nih. Tuh, kurang apa lagi? Rere Talk sama Flip Kreatif selalu datengin bintang tamu itu dari Amerika, bisa langsung datang ke Sama Jakarta. kayak ngundang proyek Roro Jonggrang ini. Oh iya. Benar. Sekali bangun candi dalam semalam. Oke. Gimana hari-harinya selama pandemi ini? Selama Kak Chris? pandemik baik, puji Tuhan dipelihara dengan sempurna lah ya. Dan ya normal lah, pedagangnya nyari-nyari peluang receh. Oh cucok. Jadi konon katanya, bukan konon katanya, emang baru balik dari Amerika. Boleh cerita dong, ke Amerika itu ada bisnis atau cuman liburan atau menenangkan diri, menenangkan otak-otak yang lagi keriting? Sebenarnya enggak ya, karena itu kemarin Christmas sama New Year. Jadi biasanya kalau aku Christmas sama New Year itu acara keluarga, Kak. Jadi sementara aku nggak bisa New Year sama Christmas sama keluarga karena aku memang ada project di US. Ada developing juga di sana. Ada mau buka outlet juga di sana. Sama aku ada photoshoot dan syuting juga ada di LA. Oh, syuting. Dengar-dengar Kak Chris ini juga lagi punya project baru untuk single ya? Iya, tapi yang single ini memang aku syuting ada single aku di sana. Tapi single ini untuk konsumsi pribadi aja. Untuk konsumsi pribadi aja yang bukan untuk komersil lah ya. Tapi kalau meledak nanti di pasar ya puji Tuhan juga ya, siapa tahu ya. Iya, itu kan berkat ya. Berkat orang yang baik. Tapi sebenarnya bukan lebih ke sana mainnya, itu hanya selang-selingan aja, lebih ke photoshoot. Oh, lebih ke photoshoot. Photoshoot ya. Untuk photoshoot sama untuk prepare kita punya outlet di US. Oke. Ceritain dong Kak Chris awalnya sampai Kak Chris benar-benar cinta sama dunia fashion. Gue memang udah punya soul fashion ya. Jiwa fashion aku itu udah punya dari aku anak-anak. Kare. Iya, dari aku 4 bersaudara itu, aku sendiri itu yang beda memang dari anak-anak. Aku memang udah bergaya, aku suka baju yang berwarna. Iya, aku suka, aku harus belanja baju minimal 2 kali 1 bulan. Wow. Zaman gak enak. Zaman gak enaknya ya. Ya. Apa kabar sekarang zaman enak? Tapi emang waktu dari kecil itu emang udah yang, gue harus dilihat nih. Iya. Aku sangat suka diperhatikan. Ya, aku suka ketika aku jalan sama teman-teman aku, fashion aku harus mencolok. Gaya stylenya aku harus yang paling terdepan lah ini ceritanya ya.
tapi kondisinya nggak memungkinkan karena aku tinggal di daerah, di Medan. Oh, ya. dulu masih di Medan. Di Medan, anak-anak besar lahir di Medan, jadi nggak jarang juga dibully sih. Oh. Iya, karena kan kita harus berpenampilan beda. Harus berani pakai baju kuning, baju pink, warna hijau, yang mana yang norak-norak, yang mungkin banyak di kalangan anak-anak seusia aku pada umumnya nggak berani pakai warna seperti itu. Aku pakai warna seperti itu yang pertama. Tapi memang aku salah satu hobi aku itu juga belanja, shopping. Nah ini salah satu hobi aku yang paling aku suka sekali belanja. Tapi apalagi kalau udah belanja fashion, ada kepuasan jiwa tersendiri. Karena itu ketika aku terjun di industri fashion, aku mengerjakan sesuatu yang memang aku cintai. Waktu dulu masih di Medan, Oke. Terus kemudian kira-kira tahun berapa Kak Kris memutuskan untuk gue harus ke Jakarta? Terus saat sampai di Jakarta apa memang langsung terjun di dunia fashion atau ada pekerjaan lain sebelumnya? Enggak, aku tahun 2009 masuk Jakarta, kerjaannya itu cuci piring. Wow. Seriously. Di salah satu restoran Amerika yang ada di Jakarta, itu di Pizza Hut. Oh ya? Seriously, ya. Wah, prosesnya lumayan ya? Lumayan. Suka dukanya gimana sih? Terus gimana prosesnya kok bisa sampai tiba-tiba masuk benar-benar dalam industri fashion? Oke, panjang banget ya diceritainnya. Sebagai anak rantau di Jakarta, yang memulai karir di Jakarta, yang nggak punya siapa-siapa di Jakarta, yang harus bertahan hidup di Jakarta, ya aku. Dan waktu itu aku masih tamat SMA. Oke. Ya, jadi di sini aku juga lanjutkan ketika aku udah bekerja di sana dan aku pun dapat pekerjaan yang lebih baik, naik levelnya jadi kurir. Naik level jadi kurir, jadi income-nya lebih baik tuh. Nah, setelah dari kurir jadi marketing. Nah, waktu di marketing itu udah bisa nabung untuk kuliah. Nah, lanjut kuliah aku, selesai aku sarjana aku bekerja di bank. Di bank ya. Amazing. Panjang ya. Ya. Sambil aku dapat kuliah S2 juga. Dapat beasiswa S2 juga. Nah, aku bekerja di bank dan kemudian aku bekerja di Korea. Waktu itu aku lagi prepare kuliah S3 di Jerman. Nah, waktu itu lagi mau prepare S3 di Jerman, lagi warawiri di Jerman, persiapan untuk program PhD ku. Aku dapat tawaran nih di Korea untuk developing produknya pakaian dalam kesehatan di Indonesia. Ya, jadi karena ini fashion. Aku ketemu nih sama memang yang gua banget nih produknya. Jadi aku diperhadapkan dua pilihan, terbang ke Korea atau meninggalkan Jerman. Nah, dua pilihan nih. Jadi aku putuskan untuk ikut interview ke Korea. Dan thanks God aku keterima nih. Jadi sales manager untuk ngedeveloping si pakaian dalam ini tadi di Indonesia. Jadi produk kami itu pakaian dalam seperti korset, bodysuit, bra, legging. Jadi ini semua produk-produk barang-barang kesehatan dari yang diproduksi di Korea. Nah, karena aku sales manager, jadi aku harus dibekalin dengan knowledge fashion untuk ngedesain itu tadi pakaian dalam. Baik desain branya, baik desain bodysuitnya, dan yang lain-lain lah ya. Jadi dapat nih knowledge-nya, aku training juga, di training product knowledge sama company, ke Eropa lagi balik. Jadi jadi ada kelas-kelas yang memang aku harus ikutin. Ketika sudah matang, baru aku dikirim ke Indonesia and start developing di Indonesia. Itu sejarahnya. Setelah itu pindah company dengan company Malaysia. Jadi setupnya di Malaysia tapi developingnya di Indonesia. Dan setelah itu keluar dari perusahaan ini karena sudah merasa mampu lah ya untuk berkarir. Maksudnya yang freelance sendiri lah, bisnis sendiri gitu ya. Nah, aku cobalah trading Kak. Main-main trading lah. Ya cukup wealthy lah. Cukup wealthy. And sampai satu momen trading aku amsyong. Oh ya. Itu resiko ya. Terjun payung langsung bam. Gitu ya. Sementara di fase itu biaya hidup itu udah tercapture sekian tuh. Tiba-tiba nggak ada income, kita harus ubah nih manajemen, nggak diubah gimana pun peluangnya sedikit banget. Paling gue cuma bisa cost turunkan cuma sekian. Ya dengan keluarga, biaya operasional rumah dan lain-lain gitu. Cicilan ini itu, asuransi. Jadi sangat besar sekali costnya waktu itu. Dan aku putuskan aku waktu itu nggak punya apa-apa lagi nih. Hanya ada rumah doang.
Nah, aku putuskan untuk jualan. Nah, jadi basicnya aku itu jualan dulu nih. Nah, aku putuskan untuk jualan. Jualannya itu adalah baju. Aku punya sahabat dari Maroko. Dia kasih aku baju kaftan Maroko, gamis-gamis. And then, Chris, you mau developing ini nggak? Oh, mau jualin ini nggak? Oh, boleh lah aku jualin gitu. Tapi waktu dia kasih jualan itu aku belum punya toko. Oke. Dan kemudian aku harus cari. Dan waktu dia tawarkan itu, aduh gimana nih aku cari toko ya. Nah, aku cari-cari toko rupanya belum ketemu. Aku ikut-ikut pameran, Kare. Oke. Di gedung-gedung nih di Jakarta nih, ikut-ikut pameran. Jualan, jadi aku ambil baju-baju dari pedagang-pedagang yang ada di Tamrin City. Oh. Nah, aku bawa tuh ke gedung-gedung, pasang booth, angkat-angkat barang, malam, oke. Dan hari pertama itu nggak ada laku. Hari pertama itu nggak ada laku sama sekali dan kita harus bayar sewa gedung dan segala macam. Mungkin karena bajunya kemahalan kali pikir aku gitu kan. And then aku ganti dengan kaos-kaos. Nah, mulai tuh aku jualan di Car Free Day Jakarta, di Tamrin tuh di pinggir jalan. Jadi subuh-subuh aku udah jualan di sana. Jualan baju-baju kaos, jualan dengan teman-teman aku. Sampai satu titik aku nemukan tempat di ITC Kuningan tuh. Oke. And then aku renting itu dan aku belanja, dikasih barang seperti itu dan aku jualan. Aku jualan di sana and ya cukup jalan sekali karena waktu itu kondisinya mau lebaran nih, baju gua kan jadi memang momentumnya tepat banget tuh waktu aku mau buka langsung lebaran, 2 bulan sebelum lebaran dan aku tuh yang jual itu gamis-gamis. Jadi bajunya itu baju yang lebih ke versi hijab lah ya, versi hijab. Nah, laris lah itu langsung gitu. Jadi ya semakin semangat lah ya kan Kak. Dan ya setelah kejadian itu, setelah selesai lebaran, baju aku nggak mungkin laku lagi nih karena bajunya konsepnya konsep kaftan, konsep gamis gitu. Jadi ini akan susah nih lakunya gitu dan sepi juga gitu, pasarnya sepi juga. Aku putuskan untuk kayaknya ini lagi tren Bangkok nih. Baju-baju Bangkok nih. Nah, terbang tuh Kak ke Bangkok, angkatin barang-barang dari Bangkok tuh, jualan. Wow. Ya, jadi ambil barang dari Bangkok, bawa Indonesia, sangat laris sekali. Bawa dari Bangkok, bawa ke Indonesia. Saya bisa ke Bangkok itu bisa 2-3 kali 1 bulan. Setiap minggu harus ke Bangkok tuh. Sampai satu masa aku berpikir, aku berpikir rakyat Indonesia 280 juta jiwa, aku tinggal di Jakarta, aku ada di marketplace yang tepat. Kenapa ya Indonesia nggak bisa seperti ini? Itu yang aku pikirkan waktu itu Kak. Memang itu yang aku pikirkan. Kita punya manpower, kita punya konveksi juga. Dan kenapa Bangkok bisa jual barang harga murah sekali dan sampai semua pedagang itu harus terbang ke Bangkok dan beli barang dari Bangkok. Itu yang aku pikirkan. Apa aku produksi sendiri aja ya? Karena kalau pulang ke Indonesia juga kan, ya namanya pedagang-pedagang ya pakai jantungan juga, kena custom, segala macam itu udah bukan rahasia umum lagi ya. Jadi lelah juga seperti itu, lelah juga karena kita sama-sama berjuang juga ya. Kita bukan mau nyampah di negaranya kita, tapi seolah-olah kalau kita berdagang itu bawa sana karena memang negara ini pun punya aturan. Memang setiap barang yang masuk harus bayar pajak, tapi dengan kita meraba market di Indonesia kan berat juga buat para para pedagang kala itu. Jadi saya berpikir, aku harus buat revolusi nih. Aku harus jadi role model nih di Indonesia. Aku mulailah pakai tukang jahitku sendiri. Jadi aku mulai hunting orang-orang yang bisa jahit yang mau kerja sama aku. Dan waktu itu aku ada dapat 1 orang dengan anak-anak buahnya, timnya dia. Nah, jadilah timnya aku. Jadi ketika sudah jadi timnya aku berhenti nih, nggak belanja lagi dari luar. Dan apa yang di Bangkok, apa yang di luar itu aku bisa produksi. Keren. Tepuk tangan dong. Jadi segala yang ada di sana itu aku bisa produksi di Indonesia. Dan itu benar-benar aku buktikan, wow, ini nggak seburuk dan nggak seberat yang aku pikir. Karena yang aku pikirkan adalah ini bisa memperbaiki yang namanya income banyak orang juga, bukan dari aku pribadi ya. Jadi dulu kendalanya gini Kak, kalau belanja dari luar, aku mungkin cuma bisa bawa 10 piece. Sementara udah habis nih, orang-orang pada mau, kagak ada, kita harus berangkat lagi ke sana gitu kan. Tiket lagi, kos lagi, betul. Belum benar sekali, rules dan regulationnya kita yang terlalu
Lala, oke, Iya, lanjut. bener sekali. Jadi begitu ini aku buat, aduh, aku anytime orang mau order aku ada gitu. Jadi awalnya tuh di sana itu. Kenapa terjun di industri fashion dari karir tadi ke sana ke dalam betul-betul total di sini tuh dari sana gitu. Sampai sekarang aku punya brand sendiri yang tadinya kita nggak perlu pakai brand ya cuma pedagang biasa nih. Import barang jual sampai aku punya brand sendiri. Itulah si Clementine Look to You tadi. Sekali lagi dong. Clementine Look to You. Jadi aku punya 3 brand, Clementine Look to You untuk perempuan, Prosperity itu untuk laki-laki, sama Look to You Kids untuk anak-anak yang untuk anak-anak. Benar. Tepuk tangan lagi dong teman-teman. Nah, Keren banget. sedikit aku tambahin Kare. Satu hal yang aku buktikan adalah ketika aku melakukan itu dan sekiranya jejak ini diikutin oleh semua pedagang mungkin yang ambil barang dari luar tadi, mungkin akan lebih memperbaiki income-nya kita. Banyak orang di Indonesia yang akan tertolong seperti tukang-tukang jahit yang ada di Indonesia. Tapi ya dengan income yang lebih baik ya. Yang pasti pekerjaku income-nya lebih baik daripada yang dikonveksi pada umumnya gitu ya. Karena dan ada kurang lebih dari 25 tukang jahit sekarang yang bekerja ya. Kadang kalau dikumpulin, kalau sekali kerja semua itu ada 40-an lebih. Hanya kan biasanya para pekerja tukang jahit ini banyak dari luar kota. Dan mereka datang ke Jakarta kerja seminggu balik kampung gitu-gitu. Jadi rokor-rokoran melulu gitu. Tapi at least ketika kamu membuktikan itu ada lapangan pekerjaan yang dibuka. Betul. Itu sih. Karena memang SDM kita sendiri juga nggak kalah bagusnya. Betul Hanya sekali. kesempatan untuk mereka yang mungkin belum tepat sebelum-sebelumnya. Jadi Betul. memang kita membutuhkan orang-orang seperti Kak Kris untuk membantu teman-teman kita, saudara-saudara kita yang membutuhkan tempat untuk berkarya. Karena sebagai creator itu manpower di dunia produksi seperti tukang jahit tadi, mereka ini kita ini mappingnya, mereka itu drivernya, kita GPS-nya, kita ini GPS-nya. Jadi mereka selalu standby making apapun mereka buat bisa. Dan kita punya banyak orang-orang yang multi talent yang mampu seperti ini. Mungkin orang-orang yang nggak dianggap, orang-orang yang nggak pernah diperhitungkan kelihatan kayak mas-mas, kayak kakang-kakang. Tapi mereka bisa buat hal-hal yang luar biasa. Benar. Itu dia hal-hal bahkan untuk baju yang mungkin Kak Rere pakai ini mungkin kalau dilihat orangnya aduh biasa banget gitu. Tapi dia bisa buat baju yang sebagus ini dan ini udah berjalan di New York, udah berjalan di ajang-ajang internasional. Jadi ini sih lebih kepuasannya bukan ke aku pribadi sih karena aku kasih kesempatan buat orang untuk kasih stage dia untuk mengeluarkan apa yang menjadi potensinya dia. Itu sih yang aku jumpain. Jadi aku mau bilang fashion is the way I love people. Ini fashion ini cara aku mencintai banyak orang. Betul. Dan dengan fashion kita juga bisa menunjukkan ke banyak orang siapa kita. Iya. Karena fashion itu ciri khas ya. Ciri khas. Masing-masing orang tuh ada ciri khasnya. Oh, ciri khasnya si A itu gini nih. Ya. Ciri khasnya si B itu gini nih. Oh, Chris itu selalu sering pakai celana pendek dengan baju yang warna-warni atau yang set-setan kayak gitu. Jadi ya ini identitinya kita. Betul. Ini identitinya kita gitu. Jadi apa yang buat orang ke hold di dunia fashion untuk berstyle atau maksud aku untuk berpenampilan yaitu rasa insecure. Betul. Karena dia insecure, jadi dia nggak pede. Dia nggak pede pakai baju warna ini, dia nggak pede baju warna itu. Nah, tugas kita yaitu meyakinkan dia kalau, oh, lo keren, lo cakep, lo cantik. Anda sangat cantik, Anda sangat keren, dan Anda sangat luar biasa banget. Jadi, memake sure klien ini tadi dengan meyakinkan dia kalau dia sangat cantik nanti pakai baju itu. Gitu sih. Kak Kris. Kok Kak Kris gitu? Kak Kris, sebelum benar-benar terjun dalam dunia fashion industri ini, apakah Kak Kris sebelumnya memang belajar atau spesial dalam sekolah fashion atau? Tidak sama sekali. Aku ada product knowledge fashion dari company tempat aku bekerja dulu. Itu hanya untuk pola aja, oke. Tapi aku dari awalnya itu fashion stylist. I don't need designer. Kita ini sebagai judgement-nya yang menentukan baju ini akan laku atau tidak. Semua orang bisa jadi creator. Tapi penentunya itu di gate-nya di aku karena aku yang punya company. Jadi aku cuma hire orang-orang yang bisa ngedesain, yang bisa buat baju yang seperti aku mau. Contohnya aku punya 5 designer. Aku mau just konsepnya gini. Nah, masing-masing mereka buat
Dan aku yang menentukan mana yang keren yang akan masuk ke ranahnya aku. Saya nggak bilang pendidikan sangat penting. Semua orang wajib untuk sangat membutuhkan yang namanya edukasi. Tapi aku nggak terkejar lagi waktu itu untuk sekolah ke sana karena aku pedagang. Jadi aku hire orang-orang yang memang kompeten di bidangnya untuk kerjasama dengan aku. Dan aku mau yang ini, aku mau ini. Dan ketika dia, apa yang mereka create itu nggak selera aku bilang ini ganti. Aku mau ganti yang kayak gini, aku mau yang seperti ini, aku mau yang seperti ini. Jadilah, dan itu aku, karena dia under manajemenku, jadi aku klaim punyaku. Jadi mungkin lebih tepatnya adalah masalah taste. Yap. Ya. Exactly. Jadi kalau punya tergantung taste-nya Kak Kris ya. Betul. Kalau ini, oh ini keren nih, ini boleh nih. Betul. Mungkin bisa lebih diterima sama iya, benar sekali Kak Rey. Karena kan mereka, saya kasih, seperti aku bilang tadi, aku kasih panggung sama mereka untuk mengkreasikan sesuatu apapun itu. Aku hanya punya tim, oke, kamu buat, dan ya itu aku punya aku. Karena kamu bekerja untuk aku gitu kan. Jadi ini yang aku kerjakan. Ini yang aku kerjakan, yang aku bahkan lagi mau membutuhkan banyak desainer-desainer muda yang mau kerja sama, yang mau bekerja di Clementine. Kita open selalu kok. Kita open selalu. Ya, karena goal terbesar aku di Indonesia itu ada 2 brand yang sangat terkenal di Indonesia, yang harganya middle lah ya. Dan aku mau kami lebih besar dari mereka karena price-nya aku itu bisa dijangkau oleh semua masyarakat. Betul. Dan dengan produk yang lebih baik daripada yang ada di situ gitu. Itu sih. Kadang-kadang masalah kerapihan dan kualitas bahan itu paling sangat menjadi konsentrasi. Betul, QC, quality control tuh penting banget ya di bagian QC itu ya. Dan kita juga bukan bilang kita udah bagus banget, kita juga lagi belajar sampai untuk lebih baik lagi dan lebih baik lagi, lebih baik lagi. Pastinya gitulah. Dan sebenarnya kita juga nggak kalah karena beberapa brand dari hasil karya timnya Kak Kris beberapa kali juga kita sudah pernah pakai dan memang kualitinya memang sangat bagus dari bahan, dari kerapihan, dari cuttingannya, karena kalau kita bicara fashion, cutting itu penting banget ya. Karena itu akan benar-benar membuat look kita menjadi beda. Dari yang kalau awalnya kita nggak pede dengan postur tubuh kita pasti membutuhkan orang-orang seperti tim Kak Kris dan timnya. Karena dengan tangan mereka, sentuhan tangan mereka akan benar-benar merubah look kita itu menjadi lebih keren. Bahkan ada masa di fashion ini, para pekerjanya kita yang bisa ngedesain itu tadi sama yang buat menjahit itu tadi, mereka nggak bisa menempatkan sebuah soul pada baju. Ya, mereka cuma bisa jahit, bisa buat, tapi menempatkan sebuah soul itu mereka nggak bisa. Karena itu kenapa aku kita sebagai owner itu harus sering update. Apa nih lagi happening? Apa nih yang lagi happening? Apa nih yang lagi nih? Terus aku harus keliling-keliling. Kenapa aku banyak traveling keluar, Kare? Untuk cari-cari inspirasi. Ini yang lagi happening di sana, apa yang happening di sana gimana. Dan satu hal aku buktikan, Kare. Setiap kali aku ada di luar negeri, like Amerika, ataupun mungkin di Eropa, respon orang-orang di sana itu sangat bagus gitu. Terlepas dia beli atau enggak, tapi mereka mengapresiasi apa yang aku buat. Bicara orang beli atau enggak itu betul, sebuah company butuh sales. Bicara orang beli atau enggak itu bukan itu standarnya, tapi cara mereka mengapresiasi itu luar biasa sekali gitu. Jadi itu yang membuat aku melihat kalau Indonesia itu punya market dan diperhitungkan di kancah internasional itu sih. Cuman memang kesempatannya aja yang kita harus kejar sekarang. Betul. Jadi begitu ada opportunity tangkap aja, begitu ada opportunity tangkap aja gitu. Kita bicara brand, Kak Kris ini brandnya kan achievementnya udah kemana-mana nih. Yep. Banyak public figure yang sudah menggunakan brand dari Kak Kris. Dan aku lihat udah warawiri nih di hampir semua stasiun TV. Oke, kira-kira susahnya atau pengalaman untuk ngebangun brand itu sendiri itu gimana Kak Kris? Begini, sebenarnya kalau menurut Kak Kris sendiri, fashion Indonesia itu seperti apa? Cara orang Indonesia berbusana atau creator dari Indonesia nih. Oke, kalau aku bilang cara dua-duanya. Dua-duanya.